Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang research methodology in linguistic dan fokus kami ada di observations, diaries, journals, and logs. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang observations dulu dari buku yang kami pahami dari Rose dan kawan-kawan. Observations dalam penelitian sosial merupakan tindakan dari merekam dan mengawasi atau mengamati. Kemudian dalam pendekatan kualitatif sendiri, observasi merupakan aktivitas menginterpretasi dan merefleksikan aktivitas dan tingkah laku manusia. Sedangkan dalam penelitian applied linguistic atau linguistik terapan sendiri, observation ini terjadi secara alami, terutama pada aktivitas-aktivitas etnografi yang seringkali ada pada tahapan-tahapan theorizing atau dalam pencetusan teori dan tahapan-tahapan sensitizing. Tahapan-tahapan sensitizing itu maksudnya tahapan awal ketika awal eksplorasi. Sedangkan dalam bukunya Ray dan Bloomer sendiri, observasi data dari observasi awalnya merupakan dalam berbentuk kualitatif yang terdiri dari recording, transkripsi, dan catatan-catatan tentang tingkah laku dan bahasa, baik bahasa yang lisan ataupun tulisan dari participants. Dan data kuantitatif dapat didapatkan dari observasi. Observasi sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah kita bisa menguji behavior atau tingkah laku yang non-elicit. Ya, non-elicited behavior itu adalah tindakan atau aksi yang ditunjukkan secara alami ya tanpa adanya stimulus. Kemudian bisa mendapatkan more holistic view atau pandangan-pandangan yang lebih holistik dari bahasa-bahasa yang digunakan dalam konteks. Di sini holistic view maksudnya adalah pandangan yang menyeluruh. Jadi tidak hanya language-nya saja yang diobservasi, tapi bisa mendapatkan gestur, dapat ekspresi, intonasi, atau raut muka dari participants. Yang terakhir ada relatively easy to administer. Jadi lumayan observation ini lumayan mudah untuk dikumpulkan datanya atau diadministrasikan. Sedangkan kekurangannya adalah the subject awareness. Jadi ketika subjeknya itu aware kalau dia sedang diobservasi. Kenapa menjadi kekurangan? Karena ketika si subjek ini aware kalau diobservasi, mereka pasti akan apa ya berlaku tidak natural gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang jaim gitu ketika diobservasi, karena dia tahu kalau diobservasi. Kemudian yang kedua, fenomena-fenomena yang seperti tongue slips atau selip lidah, kepleset lidah itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa membutuhkan Gilir lidah. oh ya, itu perlu mengumpulkan lagi data-data yang lebih ekstensif ya. Misalkan ketika berucap dia mengalami tongue slip. Kalau teman kita sekelas tuh ada Aura gitu ya. Dia kan dia suka sekali tongue slip kalau mengucapkan nama orang gitu. Eh, Bu Emma menjadi Bu Eva gitu. Atau Pak Fajri jadi Pak Fajrul gitu ya. Itu perlu didalami lagi atau dikumpulkan lagi data-datanya. Kemudian yang terakhir, tidak mudah untuk memproduksi konklusi atau kesimpulan yang berfokus gitu ya, karena data-datanya itu sangat tidak terstruktur, unstructured, and multifaceted. Multifaceted data tuh datanya mungkin diperoleh dari apa ya, banyak sumber, banyak perspektif, dan banyak 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 format atau bisa dibilang datanya bisa sangat kompleks gitu. Berikut kelemahan dan kelebihan dari observasi. So, bagaimana cara melakukan observasi itu sendiri? Androtsopoulos menyajikan 3 cara untuk melakukan observasi. Yang pertama adalah online observations. Di sini sangat ideal sekali untuk mengeksplor komunikasi berdasarkan media komputer gitu ya. Ini yang mungkin paling ideal yang bisa kita lakukan karena online observation itu dianggap fleksibel atau tidak ribet gitu ya. Dia lumayan gampang. Kemudian ada self observations. Nah, self observations ini
itu menghapus batasan-batasan di antara researchers dan observernya. Jadi di sini benar-benar si yang diteliti dan yang meneliti itu tidak ada batasan untuk self observations. Yang terakhir untuk field notes sendiri ini yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data observasi. Di sini dia bisa menyajikan informasi research-nya dilakukan di mana, participants-nya siapa, dan deskripsi-deskripsi penelitiannya apa saja. Oke, kemudian dari buku Rose dan kawan-kawan ini, Rose et al., ada 5 konsep observasi. Yang pertama ada reasoning, ada researcher's role, ada self-observations, ada field notes, dan yang terakhir ada observation types and theme. Oke, saya akan coba jelaskan satu-satu. Yang pertama ada reasoning. Reasoning itu penalaran ya. Di sana ada disajikan 3 macam penalaran. Yang pertama ada inductive reasoning, ada deductive, ada abductive reasoning. Seperti namanya, inductive reasoning di sini adalah bottom up logic method. Jadi metode logis yang bottom up. Maksudnya bottom up itu adalah data itu dikumpulkan dari spesifik menuju ke general gitu ya. Disajikan penalarannya disajikan dari spesifik ke general. Itu digunakan dalam penelitian-penelitian applied linguistic yang kualitatif. Jadi berdasarkan observasi itu menuju kepada konklusi atau penyimpulan kemungkinan kesimpulan tanpa ada hipotesis dulu. Tanpa ada hipotesis awal. Jadi seperti namanya ya induktif, jadi dari spesifik ke general. Sedangkan deduktif sendiri itu ada pengujian teori. Jadi teorinya dites through observations, melalui observasi itu. Jadi ada hipotesis di awalnya, kemudian hipotesis itu diuji melalui observasi dan dibuktikan. Gitu ya. Jadi ada research yang men-challenge atau testing dulu di awal, kemudian diujikan. Kemudian yang adaptif sendiri sebagai pendekatan alternatif. Itu grounded teori atau teori dasar yang dibangun dari data itu. Kemudian di sini menemukan penjelasan yang paling mungkin untuk observasi yang ada dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi ini bisa dibilang teori alternatif dari induktif dan deduktif gitu ya. Jadi masih menggunakan bottom up logic, tapi masih mengizinkan persepsi dari fenomena yang terjadi. Untuk yang key konsep yang kedua adalah researcher's role. Jadi di kotak-kotak ini tuh peran dari researchers tuh bisa menjadi outsiders dan bisa menjadi insiders. Outsiders maksudnya dia bisa jadi seutuhnya orang luar atau dia bisa jadi insider atau ordal ya, orang dalam gitu. Yang pertama di sini ada beberapa definisi observer. Yang pertama detached observer. Detached observer di sini maksudnya complete observer. Dia itu unobtrusive, tidak ternotis gitu ya. Jadi yang di observe itu tidak tahu kalau dia sedang di observe. Sementara observer sendiri, pure observer di sini dia itu yang di observe itu aware kalau dia sedang di observe, tapi tidak ada interaksi dengan si observernya. Jadi partisipan dan observer ini kalaupun ada interaksinya sangat sedikit. Kemudian di sini ada observer as participants. Jadi observer di sini juga sebagai partisipan penelitian. Jadi dia mengobservasi tapi sekaligus ada dalam penelitian itu. Misalkan kalau contohnya kita meneliti situasi kelas, kita duduk sebagai siswa, sekaligus kita itu menjadi partisipan sendiri, sekaligus kita jadi observernya. Kemudian ada full participants. Kalau full participants dia engaging in activities but still taking notes. Jadi dia itu ya pure jadi participants tapi dia juga melakukan penelitian. Misalkan di sini partisipan yang ini tuh dia udah masuk ke insider ya. Misalkan kita mau meneliti tempat di mana kita kerja. Nah, kita di sana itu sebenarnya juga observer tapi kita juga objek dari yang kita teliti. Sedangkan untuk yang complete participants, dia fully engaged with all notes taken. Jadi dia mencatat semua catatan itu dilakukan setelah fenomenanya diobservasi. Jadi dia
complete insider ya, atau complete participants. Oke, kemudian ada self-observation. Self-observation sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak ada batasan, tidak ada barrier antara si observer dan eh, yang diteliti. Nah, di sini Cohen membagi self-observation dalam penelitian language behavior menjadi dua. Yang pertama ada introspektif. Di sini ketika penelitian bahasa itu dilakukan dilakukan dengan menggunakan short term memory. Jadi setelah bahasa itu diproduksi, dia langsung diobserve gitu ya. Tapi kalau retrospektif, di sini observationnya itu terjadi kapan saja. Bisa berjam-jam setelah fenomenanya itu, atau bisa berminggu-minggu, berhari-hari after momen atau event itu. Kemudian di sini Kumara Vadivelu, dia mencetuskan critical classroom observations. Di sini yang saya pahami adalah teachers itu bisa menspekulasikan sendiri, bisa merefleksikan sendiri metode-metode mereka yang ada di dalam kelas, dan membandingkan dengan observation mereka sendiri dengan observasi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi maksudnya di sini Kumara Value itu self-observation tuh gini, guru itu kan yang paling tahu keadaan kelas. Jadi dia itu yang mengobservasi murid-muridnya sendiri, kemudian eh, mencetuskan teori yang paling baik untuk murid-muridnya, dikaji sendiri, dievaluasi sendiri, kemudian diputuskan sendiri mana yang paling cocok. Kemudian field notes, field notes-nya adalah catatan lapangan yang berupa rekaman dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, seringkali berupa audio atau video recording, dan umumnya bentuknya adalah kualitatif. Nah, syaratnya field note ini harus benar-benar terencana, harus systematically, dan harus hati-hati karena eh, apa ya, dia akan berfokus kepada research understanding dan research context. Kemudian field notes juga harus sedetail mungkin ya menyediakan description yang penuh dan refleksi, khusus untuk observasi-observasi yang tidak menggunakan audio atau video recording. Nah, di sini field notes itu tidak bisa dijadikan data observasi dari penelitian kuantitatif. Oke, yang terakhir key konsepnya adalah observation types and SIM. Jadi skema observasi yang paling umum digunakan dalam applied linguistic research adalah structured observations. Kan ada tiga ya, structured observation, semi-structured, dan ada unstructured. Yang paling cocok adalah structured. Kemudian yang paling populer atau the most popular structured observation yang sering digunakan yang ada di bukunya Rose dan kawan-kawan itu ada tiga. Yang pertama ada TALOS atau Target Language Observation SIM. Jadi bentuknya ada dua part prosesnya. Yang pertama ada checklist classroom interactions, kemudian ada skala rating yang dilakukan setelah observasi. Yang kedua, COLT atau Communicative Orientation of Language Teaching dari Forlis pada N. Allens. Di sini fokusnya lebih ke perbedaan-perbedaan pengajaran komunikatif language ya untuk real time coding dan juga untuk analisis setelah observasi. Nah, yang terakhir ini ada low interference atau interferensi yang rendah, classroom observation elicits. Di sini menyediakan 13 low interference categories, ada 13 kategori interferensi rendah dari classroom events-nya yang melibatkan teacher dan students. Jadi dan ada satu kategori lagi untuk period of silence. Ini lumayan banyak untuk dijelaskan. Tapi dalam observation types and SIM ini ternyata masih ada banyak kelemahan atau kekurangannya. Jadi ada critics on observation SIMs. Yang pertama, dia itu sangat terbatas, limited and restrictive. Kemudian dia juga potentially atau berpotensi untuk menghilangkan beberapa tingkah laku yang signifikan. Misalkan seperti tadi ada tongue slip ya, kemungkinan bisa dihilangkan di dalam proses observasinya. Kemudian yang ada unable to capture extended discourse yang lebih extend itu juga tidak bisa ditangkap. Dan seperti tadi ada gesture, misalkan ada tatapan yang mencurigakan, misalkan ada ekspresi muka yang tidak ikut
dilaporkan dalam observasinya. Yang terakhir ada adaptation ya, memerlukan beberapa adaptasi untuk beberapa research context yang berbeda. Oke, yang kedua ada dari journals and logs. Ini akan dijelaskan lebih komprehensif oleh teman saya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk merangkum tiga-tiganya perbedaan antara dari journals dan log di sini. Kalau dari di sini saya simpulkan sebagai rekaman yang didasarkan atas opini pribadi, pemikiran pribadi dan refleksi, mood dan emotions yang dituliskan oleh si penulis ini atas dasar kemauan mereka sendiri. Ya, kalau si jurnal ini dia adalah dokumen yang merekam specific activities. Jadi berapa aktivitas-aktivitas dan event yang spesifik saja. Nah, sedangkan log ini dia itu versi jurnal yang lebih terbatas lagi, yang seringkali dia hanya merekam spesifik informasi saja, ya, dalam bentuk numbers atau words atau kata-kata, begitu. Oke, selanjutnya sebelum kami melanjutkan untuk menunjukkan jurnalnya, saya akan stop share mem dan akan dilanjutkan oleh Mbak Rafida. Baik, Mem. Fikri mohon izin untuk share screen-nya, Mem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan karena saya memiliki tema yang sama dengan Mbak Rahma, yaitu Observations, Journals, Diaries, and Logs, maka di presentasi saya juga akan menjelaskan sedikit tentang observation, meskipun tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Mbak Rahma. Baik, untuk observasi sendiri didefinisikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang melaksanakan teknik pengumpulannya tanpa adanya manipulasi. Jadi, data yang ditemukan itu merupakan data murni dari apa yang terjadi di lapangan tanpa adanya intervensi ataupun tanpa adanya uji coba dari peneliti untuk masyarakat penelitian tersebut. Kemudian observasi sendiri didefinisikan sebagai tindakan pengamatan atas aktivitas yang berjalan tanpa mencampuri ataupun mengontrol aktivitas tersebut. Jadi data yang dikumpulkan merupakan data-data yang memang bersih tanpa adanya campuran ataupun misalnya intervensi dari peneliti. Kemudian observasi ini juga umumnya dilakukan terhadap kelompok masyarakat biasa maupun kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu, sehingga dapat ditarik generalisasi dari pengamatan tersebut. Jadi dari buku yang saya baca, Gray and Bloomer itu, mereka itu berpendapat bahwa observasi ini biasanya dilakukan untuk mengambil generalisasi. Jadi masyarakat atau komunitas yang diobservasi merupakan masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu, sehingga dapat ditarik generalisasinya dari pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Untuk media observasi sendiri itu bisa memiliki beragam macam, yaitu yang pertama melalui rekaman televisi atau radio. Jadi peneliti atau pengamat hanya bersifat sebagai pengumpul data yang ada di rekaman televisi, radio, YouTube, ataupun siaran-siaran lain, kemudian dilihat secara saksama bagaimana aktivitas tersebut berjalan seperti itu. Kemudian rekaman video. Mbak, maaf interupsi sebentar, Mbak Rafida. Ada kayak cut-cut di dalam Anda presentasi. Apakah bisa pakai ini ya? Kalau misalkan ada, jadi ada kayak cut gitu loh ya, terpotong-potong gitu. Saya coba nggak pakai earphone ya, earphone ya, Mem. Coba suaranya ya. Halo, Mem. Kalau seperti ini apakah lebih jelas, Mem? Ya. Ya, bentar, Mem. Kayak klek gitu. Sudah lebih jelas ya, Mem? Ya. Ya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan lagi.
Jadi untuk media pengumpulan data untuk observasi sendiri itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah bisa melalui rekaman televisi atau radio gitu. Jadi apabila pengamat atau peneliti ini mengambil data dari rekaman televisi atau radio, maka peneliti akan menempatkan diri untuk melihat atau mengamati rekaman yang terjadi di televisi, radio, atau YouTube yang sedang dia teliti. Kemudian selanjutnya adalah rekaman video atas suatu fenomena. Nah, kalau rekaman video atas suatu fenomena ini kenapa dibedakan dengan rekaman televisi atau radio? Karena kalau rekaman video atas suatu fenomena ini bisa jadi merupakan rekaman video bukan dari suatu media, tapi dari video pribadi gitu. Dari video misalnya ketika suatu tarian ditunjukkan atau suatu ritual dipersembahkan. Jadi bukan rekaman yang bisa diakses secara bebas gitu. Kalau rekaman video. Jadi yang ketiga, kemudian data rekaman dari studi sebelumnya. Data rekaman dari studi sebelumnya. Data rekaman dari studi sebelumnya ini bisa diambil peneliti bisa mengambil data rekaman dari studi sebelumnya melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau melalui penelitian yang telah dilakukan ia sendiri. Jadi biasanya kan kalau penelitian lapangan itu kan bisa menghasilkan lebih dari satu jurnal gitu ya, satu artikel atau satu temuan begitu. Jadi datanya bisa diolah kembali dan bisa digunakan kembali untuk penelitian-penelitian lainnya gitu. Kemudian dari media pengumpulan data ini, maka yang akan dilakukan selanjutnya dalam penelitian observasi adalah diolah. Nah, kalau biasanya itu pengolahan data observasi akan berupa kualitatif. Kualitatifnya ini adalah berupa hasil rekaman atau catatan, transkripsi dan sebagainya gitu dari hasil rekaman atau data rekaman yang telah ada sebelumnya, yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian kalau kuantitatif ini akan mengolah data dari penelitian dari data kualitatif ini, kemudian dianalisis melalui jumlah kata atau jumlah tuturan, frekuensi kemunculan suatu tuturan dan sebagainya. Jadi ini lebih lanjutan begitu dari data kualitatif yang telah ada, kemudian baru dijadikan sebagai data kuantitatif yang bisa dilihat kembali oleh peneliti. Oke, kemudian selanjutnya observasi ini memiliki kelebihan dan juga sejumlah kekurangan. Yang pertama adalah ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma tadi. Misalnya yang pertama kelebihannya itu adalah enables to examine non-elicited behavior. Seperti misalnya ini tuh nggak akan mengurangi data-data yang asli gitu. Misalnya di situ ada slips of tongue juga akan muncul, kemudian ada paralinguistic behavior juga akan muncul, tidak akan terhapus begitu. Kemudian kalau misalnya yang kelebihan kedua adalah much more holistic language is being used in context gitu. Jadi lebih holistik, lebih menyeluruh begitu apa yang akan didapatkan dari observasi ini apabila diterapkan. Kemudian kelebihan ketiga adalah lebih fleksibel dibandingkan pendekatan eksperimental karena setiap hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan akan tetap dinilai sebagai temuan gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk mudah untuk dilakukan juga, serta observasi dapat dilakukan sebagai planning stages untuk mendapatkan ide atau menentukan kelayakan subjek yang diteliti sebelum memulai pendekatan lanjutan. Jadi biasanya pada penelitian kualitatif ini selalu, bukan selalu ya, tapi hampir seluruh penelitian kualitatif itu pasti pertama kalinya itu adalah observasi dulu. Observasi di lapangan itu seperti apa, kemudian baru menentukan pendekatan-pendekatan penelitian lanjutannya itu seperti apa begitu. Jadi yang biasanya akan dilakukan itu adalah melakukan observasi, mengamati, diteliti terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian lanjutan. Tapi dari kelebihan-kelebihan yang sudah ada tersebut, observasi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama ada nilai kurang etis karena observasi ini kan dilakukan secara diam-diam ya. Kadang itu kan karena kalau misalnya tidak diam-diam, maka subjek yang diobservasi akan menunjukkan perilaku yang dibuat-buat. Jadi, menurut UDN Bloomer ini mengatakan bahwa observasi ini sebenarnya kurang etis apabila observasi dilakukan tanpa konsen. Namun terkadang jika dilakukan dengan izin di awal, maka tindakan subjek akan terpengaruh. Nah, oleh karenanya UDN Bloomer menyarankan untuk pelaksanaan observasi ini
untuk konsennya bisa dilakukan di akhir, apakah subjek memperbolehkan data tersebut digunakan atau diolah atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah data mentah yang besar gitu, karena memang di sini dijelaskan bahwa ini lebih holistik, artinya juga datanya yang ditemukan maka akan lebih besar daripada data-data yang kita butuhkan gitu. Jadi memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak mudah untuk membuat well-focused conclusion karena data tidak terstruktur dan memiliki banyak aspek yang berbeda-beda. Karena data yang diperoleh juga besar, maka juga akan cukup menyulitkan apabila peneliti ini sebenarnya hanya mencari sesuatu yang kecil atau pertanyaan penelitiannya ini tidak terlalu banyak seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak bisa memprediksi data yang akan diperoleh karena variabel tidak terkontrol dan bebas. Kemudian untuk journals, diaries, and logs merupakan suatu instrumen dalam pengumpulan data yang disimpan oleh partisipan untuk merekam atau mencatat aktivitas, deskripsi, atau pendapat atas hal yang sedang diteliti. Jadi kata kuncinya adalah disimpan oleh partisipan. Jadi untuk journals, diaries, and logs ini biasanya akan ditulis atau akan diproduksi sendiri oleh si mitra peneliti ini, si yang diteliti ini. Kemudian dalam konteks second language acquisition, journal adalah a regular record of language learning or learning related activity which is kept by the learner together with some form of review of the community in order to inform future action. Jadi biasanya itu jurnal ini digunakan oleh metode-metode penelitian yang berbasis pendidikan gitu, pengajaran gitu. Jadi biasanya untuk melihat bahasa itu menggunakan pendekatan melalui journals, diaries, and logs untuk penelitian pengajaran bahasa atau misalnya pembelajaran bahasa gitu. Kemudian selanjutnya adalah efektif dalam pengumpulan data berbasis pembelajaran bahasa atau penggunaan bahasa yang mungkin disembunyikan oleh partisipan terhadap peneliti. Dan yang keempat adalah memudahkan pemeriksaan kejadian, perilaku, dan pengalaman dalam pengaturan normal dan spontan mereka, serta memberikan wawasan yang tidak dapat dicapai oleh banyak metode lainnya. Untuk untuk mempermudah kita memahami journals, diaries, and logs ini, jurnal sendiri adalah istilah umum untuk merujuk pada dokumen apapun yang mencatat aktivitas pada peristiwa tertentu gitu. Biasanya pada waktu yang sudah ditetapkan untuk mempertahankan catatan untuk penggunaan di masa mendatang. Journals biasanya menggunakan partisipan untuk menulis informasi yang sangat spesifik dan terarah yang terkait dengan konstruksi yang diselidiki. Kemudian untuk diaries sendiri sifatnya lebih personal gitu ya, karena diaries didefinisikan sebagai catatan tentang pendapat partisipan yang berisi tentang pemikiran, refleksi, mood, dan emosi partisipan ketika partisipan tersebut menulis dan juga dipengaruhi oleh ini tadi beberapa hal yang personal itu tadi. Sehingga diaries ini akan melibatkan tingkat kreativitas dan subjektivitas oleh partisipan. Kemudian untuk logs ini adalah versi yang lebih terbatas daripada jurnal yang seringkali hanya mengumpulkan informasi spesifik. Biasanya bentuknya itu hanya berupa angka-angka atau kategori-kategori kata yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Jadi untuk log sendiri ini strukturnya mirip kuesioner, kemudian pencatatannya juga mirip kuesioner. Jadi peneliti akan menyiapkan semacam pertanyaan-pertanyaan singkat dengan jawaban-jawaban singkat yang akan dijawab oleh orang yang diteliti seperti itu. Untuk memudahkan lagi, maka di sini ada contoh sederhana dari perbedaan antara ketiga hal ini, di journals, diaries, and logs. Ini misalnya dilakukan pada penelitian tentang penggunaan bahasa slang oleh siswa di luar kelas. Maka kemudian apabila penelitinya ini menggunakan pendekatan journals, diaries, and logs, maka journalsnya akan berbentuk seperti kemunculan tuturan, jawaban dari tuturan, dan sebagainya gitu. Kayak misalnya kayak semacam data mentahnya gitu, data yang spesifik gitu dari tuturan-tuturan tersebut. Ya, ini misalnya yang ditemukan adalah
X ngomong, hari Minggu yang lalu aku sama kakakku nongki sambil makan es krim di kafe. Terus dijawab lagi, wah seru banget. Kemudian diaries akan berisi tentang pemikiran dan persepsi penutur terhadap aktivitas tuturan tersebut. Jadi misalnya dari tuturan ini, dari journals ini awalnya, kemudian peneliti itu akan memberikan partisipan diaries yang akan ditulis oleh masing-masing partisipan. Jadi kalau misalnya peneliti memberikan diaries ke Y, yang Y ini ya, yang menanggapi, maka kira-kira diariesnya akan berisi seperti ini, berisi pendapat personal dari Y sendiri terhadap tuturan yang dituturkan oleh X. Jadi Y di sini berpendapat bahwa kata-kata nongki gitu tuh, bahasa slang seperti itu kayak apa ya, kayak norak gitu ya, kayak seleb ya seperti itu, lebih arah persepsi kalau misalnya diaries itu daripada journals ataupun logs. Kemudian kalau logs, maka akan berisi catatan momen-momen kontak bahasa setelah setiap kejadian dalam kategori-kategori telah ditentukan. Jadi logs ini kan berasal dari peneliti, maka peneliti ini akan membuat pertanyaan-pertanyaan dan instrumen-instrumen yang ada di dalam logs, kemudian untuk diisi oleh partisipan yang mengikuti penelitian. Jadi karena penelitiannya tentang bahasa slang, maka yang akan menjadi pertanyaan pun juga akan tentang bahasa slang. Misalnya di sini, apakah kamu memahami bahasa slang yang digunakan gitu. Jadi nanti jawabannya mungkin bisa jawaban skala 1 sampai 5 atau misalnya juga jawaban pendek ya atau tidak, atau misalnya jawaban dengan penjelasan singkat. Kemudian untuk jurnal sendiri akan dibagi menjadi dibagi menjadi 3 jenis lagi gitu. Nah, di sini jurnals di sini yang saya tulis di sini ini mendefinisikan merujuk ke 3 hal itu tadi. Jadi jurnals di sini akan digeneralisir bahwa journals, diaries, and logs ini bisa menjadi interval kontingen jurnal dan jenis-jenis lainnya. Kalau interval kontingen journals ini mengharuskan partisipan untuk menulis jurnal sesuai interval waktu yang ditetapkan. Misalnya setiap jam 10 atau setiap jam 7 atau setiap 2 hari sekali atau setiap guru atau peneliti meminta siswa menulis jurnal setiap setelah pulang sekolah atau pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk kelebihannya akan bermanfaat untuk menginvestigasi sistematis dalam suatu topik. Tapi kekurangan dari interval kontingen journals ini adalah penulisannya akan dipengaruhi oleh situasi ketika catatan tersebut ditulis. Jadi kalau misalnya ini gurunya ini meminta muridnya untuk meminta jurnal akan ditulis setelah setiap pulang sekolah gitu ya. Maka juga akan dipengaruhi oleh lingkungan rumah yang akan anak siswa tersebut diami gitu. Karena kalau kan kadang itu ada rumah yang mungkin tidak mensupport iklim belajar atau misalnya rumahnya itu tidak bisa kurang nyaman untuk menjadi tempat belajar dan sebagainya gitu. Dan bisa juga akan terjadi memory deterioration atau partisipan itu lupa akan kejadian yang telah dialaminya gitu. Oleh karenanya, untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan ini, biasanya partisipan diminta menulis note saat peristiwa itu terjadi, lalu menulis secara detail ketika interval dilakukan atau interval dimulai gitu. Kemudian yang jenis kedua yaitu sinyal kontingen journals. Jadi berbeda dengan yang awal tadi yang berbasis interval, maka yang sinyal kontingen journals ini mengharuskan partisipan untuk menulis jurnal pada waktu yang bervariasi dan acak atau hanya menulis ketika peneliti meminta partisipan untuk menulis. Sehingga pencatatan jurnal ini akan dilakukan secara sewaktu-waktu gitu, nggak mesti random gitu ya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menangkap variasi maksimal dari konstruksi yang diteliti. Untuk kelebihan dari tipe penjurnalan ini adalah cocok untuk penelitian yang mementingkan waktu yang acak, apalagi jika konstruksi yang diukur selalu berubah-ubah sepanjang waktu. Selain itu, tipe jurnal ini juga cocok untuk studi language anxiety, karena biasanya itu kan kalau language anxiety ini kan kecemasan bahasa gitu ya. Kadang misalnya ngomong pakai bahasa Inggris takut salah gitu kan. Ketika ngomong pakai bahasa L2 gitu misalnya takut salah. Jadi kan
perasaan takut salah ini kan tidak bisa di apa ya, tidak bisa ditentukan gitu kan, random gitu kan. Kadang kalau ngomong takut salah, kadang ya nggak takut salah gitu. Jadi akan cocok sekali apabila diterapkan pada studi language NCT karena pendekatan ini dinilai lebih memberikan desain yang valid. Tapi kekurangannya adalah karena dilakukan secara sewaktu-waktu, maka akan menyulitkan partisipan yang memiliki kesibukan atau tidak bisa diganggu secara tiba-tiba. Oleh karenanya, untuk menanggulangi hal ini, jurnal tipe ini lebih disarankan untuk menggunakan log type journals karena dapat diisi secara cepat oleh partisipan. Karena kan kalau log type journals itu kan sifatnya kayak kuesioner, Kak. Cuman nyentang-nyentang, kemudian nulis jawaban pendek gitu. Jadi akan lebih memudahkan partisipan karena sifatnya itu yang random gitu. Yang ketiga adalah event contingent journals yang tipe ini mengharuskan partisipan untuk menulis jurnal setiap partisipan mengalami atau menyelesaikan kegiatan yang sedang diteliti, sehingga bermanfaat untuk mengukur reaksi partisipan dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, jenis ini juga bermanfaat untuk meminimalisir waktu antara event dan atau kegiatan dan pelaporan dalam jurnal, sehingga menghindari masalah yang muncul terkait pengumpulan data retrospektif atau data dalam waktu yang lampau gitu. Jadi tadi kan interval kontingen jurnal itu minusnya adalah bisa jadi orang-orang itu lupa gitu kan terhadap peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang single kontingen jurnal itu kan juga minusnya adalah nggak bisa dilakukan apabila partisipan itu merupakan orang yang sibuk atau memiliki kegiatan. Maka yang menjadi solusi gitu ya, solusi sebagian besar peneliti adalah selenggarakan event kontingen jurnal karena habis kejadian itu, fenomena bahasa itu selesai, maka partisipan akan langsung mencatat bagaimana jurnalis itu, bagaimana bahasa tersebut dilakukan gitu sebelumnya. Nah, kemudian yang menjadi catatan penting di sini juga desain-desain di atas tidaklah eksklusif. Jadi maksudnya tidak harus satu tipe jurnal saja yang digunakan, tapi juga bisa dikombin atau misalnya di mix gitu antara satu sama lainnya agar memperkuat desain penelitian. Dan kemudian dapat memperkaya pemahaman atas fenomena yang diteliti sekaligus menyingkat waktu yang dibutuhkan oleh partisipan gitu. Nah, untuk melakukan riset, maka yang harus dipertimbangkan adalah prosedur dan data analisisnya. Untuk prosedurnya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus mempertimbangkan partisipan. Karena jurnal ini kan konsepnya itu nulis ya, partisipan itu kan diminta untuk nulis dan sebanyak itu tulisan itu kan nggak semua orang itu suka nulis dan nggak semua orang itu betah nulis gitu. Jadi harus dipertimbangkan apakah partisipan ini bersedia atau tidak gitu. Karena jurnal ini menyita waktu yang lama bagi partisipan. Kemudian yang kedua adalah metode jurnal dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agar memudahkan peneliti. Nah, untuk yang kedua ini bisa digunakan apabila peneliti ini juga bertugas sebagai guru gitu, guru bahasa ataupun pengajar bahasa di lingkungan penelitiannya gitu. Jadi bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, misalnya ada kewajiban murid untuk bikin diaries pendek tentang pengalaman belajarnya setiap hari atau setiap mata pelajaran tersebut dilakukan atau seperti apa gitu. Karena akan lebih mudah gitu. Kemudian yang ketiga adalah partisipan membutuhkan pelatihan yang komprehensif terkait pengisian jurnal. Nah, karena partisipan ini juga orangnya itu bermacam-macam, maka peneliti ini dituntut untuk mengajarkan gitu ya, untuk melatih gitu cara untuk pengisian jurnal. Karena kadang kalau misalnya partisipan tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengisian jurnal, maka nanti yang akan kesulitan adalah penelitinya sendiri karena banyak informasi yang kurang atau terlebihan dan sebagainya gitu. Jadi harus dilatih dulu sebelum dilakukan penjurnalan. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menggunakan media elektronik untuk memudahkan proses penelitian, kayak misalnya pakai Google Form atau misalnya apa ya, Zotero dan sebagainya gitu, yang online gitu. Karena kan kalau basisnya tulisan tangan, nanti peneliti harus menyalin lagi ke Word gitu. Itu adalah kesulitannya. Jadi disarankan untuk menggunakan media elektronik agar lebih memudahkan peneliti juga. Yang selanjutnya yaitu membolehkan partisipan untuk menulis dalam L1
kemudian mengaplikasikan pengisian yang fleksibel dalam jurnal, misalnya juga penggunaan gambar, bisa audio recording dan sebagainya, dan menggunakan jawaban berbasis skala, respon pendek, atau open-end response items gitu. Nah, untuk maksud dari menulis dalam L1, kalau misalnya penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi atau misalnya melihat pandangan siswa L2 gitu ya, misalnya bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa L2-nya itu bahasa Inggris. Kadang kalau misalnya jurnalis ini kan base-nya itu menulis ya, kan nggak semua siswa itu pintar nulis pakai L2 juga. Maka di sini tuh tidak dipermasalahkan kalau misalnya partisipan ini menulis dalam bahasa L1. Karena kalau misalnya dipaksa untuk menulis dalam bahasa L2 atau bahasa yang sedang diteliti oleh peneliti, maka nanti tulisannya tidak akan komprehensif, tidak akan sistematis, dan data-data yang diinginkan oleh peneliti ini juga akan kabur gitu. Jadi partisipan diperbolehkan untuk menulis dalam L1 gitu. Dan juga memperbolehkan untuk pengisian yang fleksibel gitu. Misalnya anak-anak itu kan mungkin masih kurang suka untuk menulis gitu. Bisa diperbolehkan untuk menggunakan gambar, misalnya apa ya, misalnya coret-coret yang bisa bisa dimaknai gitu. Gitu. Jadi lebih fleksibel dan memudahkan partisipan. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah konsen atau persetujuan gitu antara kedua belah pihak. Kalau misalnya partisipannya itu anak-anak pun juga harus digarisbawahi orang tuanya atau walinya harus mengizinkan anak tersebut untuk menulis jurnal atau menjadi mitra penelitian dari peneliti gitu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Kemudian setelah melakukan prosedur gitu ya, serangkaian prosedur dan juga tata cara itu, kemudian akan bergerak ke data analisis. Nah, data yang diterima kan bentuknya tulisan. Kalau jurnal atau diaries itu kan bentuknya kan naratif style gitu ya. Nah, maka biasanya akan dianalisis sesuai tema dan konten atau dianalisis secara kuantitatif melalui korpus atau kualitatif melalui analisis teks kualitatif gitu. Nah, kalau misalnya di sini itu saya ada beberapa jurnal yang saya baca. Jadi habis melaksanakan prosedur berbasis jurnal gitu, kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana, kemudian analisis diskurs gitu. Jadi bisa diaplikasikan di mix dengan pendekatan penelitian lainnya. Kemudian untuk log sendiri, karena bentuknya itu kayak kuesioner, maka gaya analisisnya akan mengaplikasikan teknik analisis data yang sama seperti analisis kuesioner. Nah, yang menjadi titik penting lagi adalah persiapan dan eksekusi dalam analisis data. Jadi kalau misalnya logs di sini kan berarti kan pertanyaannya kan dari peneliti gitu ya. Jadi harus menyesuaikan research question-nya juga. Pertanyaannya pun juga harus disesuaikan dengan apa yang ingin dicari oleh peneliti agar nanti hasilnya pun juga akan lebih memudahkan peneliti untuk mensintesis gitu ya, lebih memudahkan peneliti untuk ya itu tadi mensintesis hasil penelitiannya gitu. Jadi pastikan untuk mempersiapkan dan juga mengeksekusi tipe-tipe jurnal itu tadi dengan baik sehingga nanti analisisnya pun juga akan lebih memudahkan. Oke, ini udah sampai di latest research. Untuk penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan tipe metode journals ini ada dari Aubrey tahun 2017 yang mengkaji tentang bagaimana IFL ini diajarkan di penutur bahasa Jepang gitu. Nah, di sini Aubrey menggunakan N sama dengan 42, jadi ada 42 siswa yang belajar, kemudian sampai mengumpulkan 208 diary gitu. Nah, kalau yang saya baca di sini tuh Aubrey ini menggunakan research design kuasi eksperimental. Jadi ada dua tipe bagian gitu. Yang satu itu
Yang satu bagian siswa itu belajar bahasa Inggris dengan native. Kemudian yang satu itu hanya belajar bahasa Inggris dengan sesama siswa dari Jepang. Kemudian dari eksperimen tersebut, data collection metodenya adalah dengan event contingent journal yang diselesaikan setelah sejumlah penugasan gitu dari Aubrey yang mengharuskan siswa untuk menjawab 5 pertanyaan dan kemudian selesai dalam 10 pertemuan gitu. Seperti itu kalau dari penelitiannya Aubrey. Kemudian kalau dari penelitian dari Sun 2024 ini membahas tentang lebih ke kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris oleh masyarakat Cina gitu. Jadi apakah di buku kurikulumnya ini itu mengembangkan intercultural awareness atau tidak gitu sih intinya. Nah, di sini partisipannya adalah Chinese EFL Pre-Service Teachers. Jadi pre-service itu kayak prajabatan gitu sih kalau yang saya lihat ya Mem ya padanannya gitu. Ya sebanyak 6 orang yang mengaplikasikan research design ethnographic case study. Jadi untuk data collection metodenya ini menggunakan interval contingent journal yang diselesaikan setelah partisipan mengumpulkan diary setiap 4 minggu selama 5 bulan. Seperti itu. Ini untuk references yang saya gunakan. Baik, demikian PPT yang bisa saya bagikan. Mbak Rahma tadi mau lanjut ke penelitian sebelumnya. Oke, mau aku bantu yang saya sharekan, Mbak? Ya, tadi saya melihat ada TEFL atau TESOL quarterly di mana, Tri? Punya siapa kah tuh? Punya saya, Mem, punya saya. Yang ini, Mem, yang Aubrey. Yang Aubrey ini, Mem. Oh, itu dari Jepang ya, Mbak? Iya, Mem, dari Jepang. Yang ini dari Jepang, yang ini dari Cina. Oke, boleh di-sharekan untuk apa namanya citasinya? Maksudnya saya mau cek di mana. Jadi begini teman-teman ya, ini bagus sekali eh, dari pemahaman yang dikasih sama teman-teman itu kan memberikan eh, apa ya istilahnya sangat-sangat banyak insight terhadap teman-teman kalau ada pertanyaan bagaimana khususnya balik lagi semuanya teman-teman apa yang dijelaskan hari ini atau minggu lalu ditentukan oleh apa? Satu yang sangat menentukan, tapi itu menentukan semuanya langkah-langkahnya. Ditentukan oleh apa? Yang kemarin kita bahas itu. Tujuan penelitian ya, questionnya, Betul, research tujuannya. question. Ah, Ya. dari tujuan itu sebenarnya research question kan teman-teman. Dari tujuan kemudian ada objective of the study. Sehingga ada research questions, ada objective of the study itu sebenarnya satu, yaitu tentang tujuan penelitianmu yang nantinya ditentukan mau kemana. Semua yang dijelaskan ini adalah ranahnya, banyak kalinya, itu kalau ranahnya seperti itu adalah kualitatif. Kecuali Anda mau mencari hubungan apa enggak, apa A dan X dengan Y, variabel X dan Y, dan itu butuh angka, misalkan tadi anxiety, sebelum dan sesudah treatment, katakanlah. Anxiety-nya di skala A, diskalakan misalkan 1 sampai 5 untuk beberapa pertanyaan. Nah, itu baru kuantitatifnya. Kalau misalkan tadi saya sebut language anxiety, misalkan seperti itu. Kalau mau dikuantitatifkan, concern saya seperti ini untuk teknik observations. Nanti akan saya tanyakan kepada salah satunya. Observations, journals, logs, dan apa tadi diaries ya. Observation dan ini semuanya kualitatif, Pak. Sangat challenging sekali kalau Anda mau melakukannya ini. Pastinya Anda harus benar-benar memastikan timing manajemennya. Karena dia tidak mengukur ya. Karena dia tidak ada ukuran, berarti Anda itu adalah observasi misalkan. Harus ada time manajemennya. Pertanyaannya yang selalu muncul ketika dalam suatu defense ya, kita harusnya ke realistis ya. Itu berapa lama Anda butuhkan untuk melakukan suatu observasi? Kalau tadi yang jurnals, tadi kan sudah dijelaskan ya ada
per berapa minggu, kemudian itu kan sudah dijelaskan. Untuk yang jurnal ataupun logs ataupun diaries itu tadi dijelaskan oleh Mbak Rafida. Untuk pertanyaan saya adalah, kalau observasi, menurut dua materi ini ya, kalau observasi itu berapa lama kalau menurut Anda yang harus kita lakukan untuk observasi? Monggo silakan, gimana komentar Anda? Mbak Nur Rahma? Kalau sepahaman saya dari jurnal-jurnal, contoh jurnal yang saya baca ya Mem ya, bisa longitudinal atau bisa cohort. Jadi tergantung nanti kalau longitudinal hmm, sampai dirasanya itu terjawab, maksudnya durasinya itu kalau misalkan satu semester dirasa kurang, biasanya mereka akan menyediakan limitasi atau batasan. Jadi setelah research questionnya ada limitasi bahwa ini hanya dilakukan berapa semester. Nah, sedangkan untuk cohort sendiri, dia kan berinterval. Jadi misalkan teachers prajabatan tadi diteliti yang di tahun ini dan di tahun ini. Jadi bisa lebih singkat kalau dilakukan secara cohort gitu, Mem. Sepahaman Oke, saya. tapi kita harus realistis ya. Kalau misalkan kita tuh melakukan tesis, teman-teman. Go back again to tesis. Nah, kan kalian mengerjakan tesis. Untuk semester 2, sorry, Anda ini dalam waktu 2 tahun, berarti 4 semester. Nah, untuk observasi semacam yang perlu Anda lakukan dalam suatu kasus, idealnya berapa? Kalau menurut teman-teman, Mbak, khususnya presenter. Ada etnografi itu tadi. Biasanya yang sering kali ya ada etnografi. Makanya yang metode-metode yang observasi, kemudian yang panjang-panjang itu observasi, itu rata-rata yang selalu diambil adalah memang longitudinal. Dia akan panjang sekali. Dan panjang sekali itu biasanya orang-orang yang untuk studi yang S3, etnografi itu pasti. Sosiologi kayak orang-orang sosial gitu kan. Kemudian ada apa tadi ya yang istilahnya itu dia itu tidak bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Nah, permasalahannya tadi saya tuh kita praktis ya, teman-teman. Kalau kita observasi, sekali coprot celana intake observasi itu loh, dudukmu itu berapa lama kayak gitu-gitu, adakah kamu mendapatkan informasi seperti itu? Terus terang saya sebagai seorang peneliti itu jarang sekali menggunakan teknik ini karena saya harus realistis. Dalam arti lama, nggak selesai-selesai dan nggak publikasi-publikasi. Akhirnya malah molor dan molor. Jadi saya itu memang sering mendengar dan saya juga belajar observasi seperti apa. Sekarang kita harus mencatat. Dalam observasi pun kita itu sebenarnya juga harus ada ini teman-teman, harus ada panduan. Biar biar kalian ini enggak terlalu banyak luas. Jadi bisa fokus tadi loh. Fokus yang difokuskan. Kan kita bisa merekam tuh. Kita bisa merekam, kita bisa mencatat dan sebagainya. Tapi kita harus jangan sampai kegagalan apa ya namanya. Memang di dalam saat melakukan observasi itu ada hal-hal baru yang datang, ya kan? Tantangannya kan seperti itu, negatifnya. Hal-hal baru datang yang di luar, tidak ada yang dalam apa namanya, tidak ada di dalam hipotesa kita. Makanya itu tadi bottom up, ya kan? Balik lagi, observasi kan bottom up. Jadi di observasi melihat semua, nanti tarik garis untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, pertanyaan saya, balik lagi, time-nya untuk sekali observasi itu apakah ada timing-timingnya tertentu ketika misalkan tadi kasusnya adalah research action dalam pelajaran ya. Seringkalinya tadi dua-dua presenter tadi memberikan contoh dari sudut pandang pengajaran, applied linguistics, belum dari yang dari lain-lainnya. Nah, kalau misalkan seperti itu untuk yang observasi ya, menurut kalian itu time-nya seperti apa? Ada bayangan enggak? Itu pasti akan ditanya. Observasi. Ada yang pengajaran nggak di sini? Terus ada apa namanya? Ya, Mem. Saya, Mem. Siapa? Oh, Immanuela, Ya, Restu, dan Rami. Nah, kalau saya, misalkan Mem. pengajaran yang arahnya nanti research questionnya bagaimana bla 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 meningkatkan bla 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 itu bisa jadi nantinya research question seperti itu kita pakai kuali harus observasi kita itu di dalam pengajarannya misalkan. Bagaimana tadi bagus ya ada language anxiety
Language Society. Apalagi kalau Language Society, confidence. Hubungannya dengan confidence. Nah, kayak modelan gitu nanti ambil datanya ini saya benar-benar bertanya. Kalau menurut Anda, berapa lama dalam satu intake? Duduk lama atau gimana, teman-teman? Observasi dulu. Itu makanya kenapa Nah, kok ada yang seringkali ke etnografi, antropolinguistik lah. Nah, kita harus ke masyarakatnya. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kalau Mbak Rafida sendiri atau Mbak Nur Rahma gimana? Kalau Mbak Rafida tadi kan sudut pandangnya dari partisipan yang kita libatkan. Ya toh. Kita ngasih bukan kita yang sebagai peneliti yang melakukan. Ya kan tadi dari semua yang saya apa namanya dengarkan punyanya Mbak Rafida itu bahwa logs, diary sama journals itu diberikan ke partisipan toh, kayak reflections, ya kan? Diary nah itu ada timingnya, minggu keberapa, kemudian apa ada interval-intervalnya. Nah kalau observasi, Bi, gimana? Kalau pendapat saya, Mem, eh, kita memanfaatkan insider, Mem. Jadi kalau misalkan kita mengobservasi suatu tempat, misalkan kita sendiri ternyata adalah pengajar di situ, atau misalkan kita bekerja di situ sebagai pengajar bahasa, ya kita bisa memanfaatkan insider atau kita sendiri sekalian kerja, sekalian observasi gitu, Mem. Berarti kan timingnya adalah sangat pendek, itu cuma dia frekuensi gitu, apa namanya frequent gitu kan? Bisa jadi, Mem. Nah, Ah, untuk gini teman-teman, sebenarnya kalau ada kasus seperti ini teman-teman, Anda tidak perlu khawatir bagaimana apakah akan dilakukan atau tidak. Yang Anda harus lakukan sama dengan penelitian related studies-nya tadi. Related studies-nya tadi ngomong apa? Kalau misalkan related studies-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, berarti Anda berhak menentukan timingnya. Jadi penelitinya sendiri, kalau ada researcher pendahulu dengan ada applied linguistics ya, dalam arti teaching ya. Kemudian Anda itu juga mau mengikuti observasi. Saya mau observasi memang untuk penelitian saya. Ini kan nantinya akan suatu project toh, bab 1, bab 2, bab 3 toh. Nah, nanti kan Anda kembali lagi ke tujuannya apa? Kalau jangan terlalu takut dengan mengambil apa namanya mengambil keputusan suatu teknik metodologinya mau pakai apa. Kalau Anda merasa pakai apa tadi? Banget ngomong apa? Sebelum observasi, observasi. Anda tinggal mengambil dari beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan teknik observasi, yang mirip-mirip serupa observasi itu. Carilah argumennya, observasinya mereka melakukan atas dasar apa. Gitu. Kalau ada yang menyebutkan observasi berdasarkan kebutuhan peneliti dan disesuaikan dengan apa namanya? Disesuaikan dengan tujuannya tadi. Nah, berarti Anda bisa menjelaskan bahwa observasinya dilakukan setiap apa, dan apa. Tapi harus ditulis dalam teknik of data collections. Is it understood? Oh, maksud saya ya. Jadi itu semua teknik itu enggak apa-apa. Kalau misalkan sama kayak kemarin saya mengatakan convenient sampling. Convenient sampling itu sebenarnya itu bahasa akademis kalau enggak ada sampel lain, kontrolnya digawe sampel. Gitu loh. Sesuai dengan ini karena tidak ada jarak jauh dari mana-mana, sesuai dengan kemampuan kita. Itu namanya convenient sample. Masih ingat minggu lalu toh? Sama kalau misalkan Anda melakukan observasi untuk yang di apa namanya ini apa itu namanya kasus applied linguistik atau pengajaran. Jadi Anda harus juga tadi kalau yang logs, journals, diaries kan sudah ada keterangan-keterangannya. Yang harus Anda lakukan adalah cari other studies that have the same field, yaitu pengajaran. Tapi jangan terlalu yang fokus yang apa, tapi pengajaran. Lihatlah observasinya. Nah, kalau dia menggunakan observasi, dia pasti memiliki alasan apa itu observasi. Gunakan saja alasan itu sebagai Anda menggunakan observasi. Tapi nanti di dalam teknik of data collections, Anda harus menyampaikannya bahwa observasinya dilakukan berapa lama, gitu kan? Apa yang diobservasi. Kemudian, Mbak Nur Rahma bisa nggak tadi men-sharekan
Atau saya aja ya sharekan, karena kan sudah punya ya. Punyanya Mbak Rahma ya tadi. Saya tadi sudah punya. Ini tadi saya coba cari-cari teman-teman. Bentar, ya. Nah, ini Mbak Nur Rahma tadi. Yang pertama tadi Mbak Nur Rahma ya. Oke. Ya, Mem. Hmm. Bawahnya lagi mungkin, Mem. Ini jangan UPI. UPI ki 2 loh bagus. Jadi tapi ini semuanya rasa-rasa dia adalah ini ya teman-teman. Contohnya saja ya. Method ini kan. It involved 3 cohorts of pre-service teachers taking the subject FG. Fokus FG itu apa ya singkatannya? Functional grammar, Oh, Mem. sorry, yeah. Functional grammar in a state university in West Java. The course was conducted online using due to the COVID and is offered for 1 semester, yeah, to each cohort in semester 6 year. Nah ini loh, for 16 meetings, 16 weeks, with each meeting lasting for 100 minutes. Nah, Anda itu boleh. Modelannya itu kalau misalkan ini kan UPI ini kan contoh penelitian kualitatif ya teman-teman. Dijadikan apa namanya? Dijadikan apa itu? Dijadikan jurnal gitu. Ya kan? Dijadikan jurnal. Jadi dijadikan jurnal, kemudian Anda kalau misalnya melihat dia ada kan functional grammar. Nah, metodenya itu tadi dia pakai, nah ini, pakai qualitative case, teacher, cohorts, dan sebagainya, dan as he comment, blah, 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 itu one semester is not enough to last semester comprehensively. Nah, ini dia harus detail, teman-teman. Semuanya ini kan rata-rata pada tataran dia adalah hyperanalisis, tapi balik lagi ke atas tentang teorinya. SFL, kemudian FG, kemudian finding and discussions, detection, pattern, opinion, understandings. Ini kan respectively 20 cohort set is one to learn. Ini kan berasal dari diaries juga bisa, kemudian logs juga bisa, ya kan? Kan ini ada Gayatri, ada Sandra, ada Konia, ada Susan, gitu-gitu kan? Nah, yang penting itu dijelaskan di awal, gitu loh. Dijelaskan di awal bagaimana stepnya. Ini nih. At the end of the teaching program, in each cohort, a questionnaire was distributed to the students. 10 questions, asking for students' opinion about learning SFL and FG and them understanding SFL and FG. The data were analyzed using thematic analysis. Semuanya ini kan dasarnya adalah dari teks-teks observasi, teks-teks yang sifatnya tulisan, bukan angka, teman-teman. Kedalamannya bergantung pada Anda. Bukan ada students understanding, benefit, learning FG, impact of SL, benefit practices, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apapun nantinya, balik lagi ke pertanyaan saya ke tadi Pak Nur Rahma ataupun Pak Rafida terkait tentang observasi ya. Anda observasi berapapun lamanya itu terserah Anda. Ya, disesuaikan dengan tujuannya. Kadang tadi bilang, kalau lo itu dirasa nggak cukup ya berarti kita butuh observasi. Saran saya kita harus realistis, harus ada timing waktu, dan kemudian ada frame yang membantu Anda itu untuk bisa fokus terhadap observasinya. Apapun pilihannya, nanti pasti harus ada reasoningnya atau harus ada apa yang namanya, itu loh Mbak,
research sebelumnya. Jadi Anda jangan khawatir. Jadi kalau misalkan pemilihan apapun yang Anda lakukan, pilihan Anda itu bisa pernah dilakukan oleh seseorang dengan alasan ini, alasan ini, alasan ini. Sehingga pemilihan tadi misalkan punyanya Mbak Rafida, punyanya ada 2 peneliti toh, yang satu N-nya 42, yang satu N-nya 6. Nah, masih ingat? Nek Anda gak ngantuk, kalau Anda gak ngantuk dan Anda itu konsentrasi mendengarkan punyanya temannya tadi, ada 2 penelitian yang di-sharekan Mbak Rafida. Ini loh. Ini loh, ini loh, ini loh. Nah, ini loh teman-teman. Loh. Masih ingat ini? Nah, pemilihan N42 dan N66 itu juga bergantung pada Anda sendiri bagaimana Anda narasikannya. Jadi, 6 itu pasti ada alasannya. Jadi kalau suatu saat Anda buat project, buat paper ya, buat penelitian, pemilihan dalam hal pengambilan data, apapun itu pasti akan ditanyakan. Kenapa 42 misalkan seperti itu? Kenapa kok 6? Selama ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mendorong Anda untuk menentukan itu adalah enggak apa-apa. Mem, ini adalah case study. Case study adalah minimalnya 5, misalkan seperti itu. Jadi saya ambil 6. Jadi ada 3 penelitian hubungannya dengan EFL dan case study, semua mengambil rata-rata N-nya adalah 5. Nah, itu kan membuat Anda reasoning untuk bahwa 6 ini sudah lebih dari 5. Jadi Mbak Mas itu jangan takut kalau nantinya metode penelitian Anda itu adalah observasi. Observasi, kemudian apa? Logs, kemudian ada diary, dan lain sebagainya. Itu jangan khawatir. Anda pastikan semuanya itu ada dasar dan argumennya gitu loh. Kayak tadi di UPI, kan UPI itu kan sekarang sudah Q2 kalau nggak salah itu. Sudah termasuk Scopus Q2. Nah itu kalau Anda perhatikan, dia itu kan sudah ada dasar-dasar, apa sebenarnya dijelaskan detail gitu loh. Nah, terus step-stepnya itu jelas. Seperti itu, teman. Jadi metode ini biasa aja seringkalinya untuk kualitatif atau etnografi itu boleh. Etnolinguistik itu biasanya iya. Kemudian dialektologi iya. Nah, itu dialektologi, etnolinguistik, kemudian ada bisa nggak sosiolinguistik? Bisa. Karena kan Anda observasi masyarakat. Tapi tadi ada 2 pemateri tadi bilang harus ada apa namanya consent. Consent itu bahwa datanya diambil untuk penelitian itu enggak apa-apa. Karena di dalam beberapa jurnal, konsen itu dibutuhkan sebagai bukti, teman-teman. Itu makanya harus hati-hati kalau memang ada konsen ya, bukan konsen. Konsen formnya, kesediaan gitu loh. Surat kesediaan. Gitu. Nggak apa-apa, jangan takut kalau misalkan suatu saat disuruh buat paper, disuruh buat soal penelitian, nah Anda mau ini, nggak apa-apa. Yang jelas teknik of data, analisis, dan data collection-nya diperinci. Dan ada alasan di balik itu. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Ke Mbak ini, ke Mbak Nur Rahma. Adakah Saya, pertanyaan Mem. ke Mbak Nur Rahma atau Mbak Rafida? Saya boleh, Mem. Oh, monggo silakan. Pertanyaannya ke Mbak Rafida, ke Rahma. Rahma, monggo, monggo. Oh ya, boleh nanti Mem bantu. Boleh. Terkait timing tadi, saya jadi penasaran karena saya nangkapnya adalah berarti sebagai peneliti kita tidak, oh sorry, sebagai peneliti berarti kita membatasi waktu. Misal kalau dalam pengajaran, misalnya penelitiannya itu observasinya selama 1 semester. Berarti apakah 1 semester itu atau boleh nambah? Seperti itu sih. Karena tadi yang saya tangkap adalah eh, Boleh nambah kalau kamu belum terjawab dari data-datamu. oh, karena saya tadi nangkapnya adalah kalau kita harus membatasi waktu itu karena takutnya melebar kemana-mana gitu tadi. Oh, Seperti itu. maksud saya adalah, saya sebagai pribadi seorang peneliti ya, saya itu maksudnya memberi waktu yaitu tadi loh Mas, setiap saya mengajar, Mbak Nur Rahma tadi memberikan contoh, ketika saya mengajar saya juga mengobservasi. Ah, itu ketika saya mengajar, berarti itu ada durasi waktunya berapa lama, berarti observation-nya adalah once a week, within one time of observation, how long?
2 hours misalkan. Boleh, tapi itu dilakukan berapa lama? 3 months. Jadi dia akan menjelaskan once a week. Every week he lasts for 2 hours. Ya. Kemudian dia last 2 hours. Kemudian it takes around 4 months. Itu yang saya maksudkan. Tapi dari situ saya sudah dapat hasilnya dan bisa saya masukkan ke dalam tujuan saya, ya sudah cukup gitu. Balik lagi kata itu yang saya maksud dengan timingnya tadi loh Mas, menjelaskan timingnya. Lah kalau misalkan Anda observasi sudah lama, ternyata kok enggak ada gitu. Kemarin ya saya bilang yang pernikahan gitu ya, saya nggak tahu apakah di kelas ini atau kelas sebelah, lupa saya. Mau meneliti register pernikahan Jawa. Tekniknya observasi. Hembok, nek gono sing rabi gawe Jawa ya apa? Gitu kan? Kalau misalkan tidak ada yang menikah dengan adat Jawa, pripun? Anda akan terbuang waktunya kan? Dia mau melihat prosesi-prosesi adat Jawa. Ya, prosesi-prosesi adat Jawa. Dalam adat Jawa itu ada bahasa-bahasa perubahan bahasanya gitu loh. Bahasa Jawanya itu ada yang apa-apa kayak gitu-gitulah. Jadi mau menangkap dari bahasa Jawa dalam prosesi adat mantenan. Terus saya tanya, loh, kamu akan apa? Observasi. Oke, observasi dan interview. Oke, berarti kamu mengobservasi orang kawinan awal dari akhir gitu kan? Ya, jadi dia in. Tapi, tapi ketika saya akan bertanya, kalau misalkan kamu tidak mendapatkan itu gimana? Lah, kalau orang nggak kawin lah ya, masa dipaksa kawin? Itu ya maksud saya timingnya, Mas. Ya. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti harus nambah, toh. Ya, Mem. Karena Nambah. saya Sampai tidak dapat. apa yang kita perlukan dapat. Iya, jadi kalau misalkan mau mau melihat orang perkembangan bahasa Jawanya orang kawinan. Kalau tidak ada orang kawinan bahasa Jawa, nggak melakukan ritualnya Jawa awal sampai akhir, gimana kita nanti dapatkan datanya? Berarti kan kita harus menambah lagi mencari orang yang menyelenggarakan adat Jawa dalam kawinannya. Paham ya? Nah, kalau seperti itu bagus Mas, bagus. Tapi saya merasa itu kita belajar 2 tahun. We need to graduate Lama. fast. Jadi kadang kita tuh, saya pribadi saya harus realistis. Kalau S3 bolehlah, you do that bolehlah. Tapi kalau S2 saya merasa, I need to graduate 2 years Ya, ya. Jadi ya, saya harus, itu saya kemarin sama Mbak Ririn itu yang prosesi tingkeban itu tuh gak sulit juga mencari orang yang syukuran 7 bulanan. nah, sungguh susah. Akhirnya kamu akan mencari lagi tuh, sampai ketemu Mas, yang benar-benar mengadakan 7 bulanan sesuai ritualnya Jawa. Iya, benar. Culturally it's very good. Kamu akan mengungkapkan linguistik kebudayaan bagus itu, Mas. Tapi, sorry, long, very long. Nah, kalau saya ya, bukan discourage. Kalau mau pilihan, monggo. Kalau saya akan lebih realistis dalam apa namanya timing dalam hal penelitian risetnya. Sehingga makanya berhati-hatilah ketika memilih. Saya lupa juga apakah di kelas ini atau tidak. Memilih responden atau datanya. Pastikan data yang akan Anda ambil itu sangat dekat dengan Anda. Jangan jauh-jauh, jangan sulit-sulit. Nantinya seperti bumerang bagi kita. Alias apa? Susah. Bagus itu Manuela. Tangkepan toh? Yang Iya, dilihat Mem. apa? Iya. Yang dilihat apa? Waktu itu simbol-simbol ini. Oke, simbol tangkepan. Berarti kan harus tahu memang orang yang mengadakan tangkepan toh. Ah, dan itu Iya, tangkepannya kan ada prosesinya toh Mas ya. iya, nggak apa-apa Mem belajar dari pengalaman saya. Kayak ini loh, apa itu mecah tangkir, apa kelapa tangkir ya. Iya, pecah Terus kelapa itu cewekan ada tuh gambar wayangnya cewek atau cowok. Iya, terus benar. ini kena kurungan, kurungan. Iya, kerungan ayam Mem. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Itu kan peneliti ya.
Oke, that's good one. Good question. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Mbak Nur Rahma atau Mbak Rafida? Saya, Mem. Monggo, Mbak Restu. Oh ya, gini, Mem. Mungkin Mbak Rafida sama Mbak Rahma juga. Kalau untuk penelitian yang action research itu kan saya pernah baca itu ada siklus-siklusnya ya. Terus kalau siklus Oh, pertama, paham. nah, soalnya saya kemarin itu skripsi saya action research, Mem. Jadi saya pakai Classroom Action Research. Mbak, harus Ya. diperhatikan yang dipresentasikan tadi research action, bukan action research. Oh, gitu. Ya, Beda ya, Mem ya? Enggak, bukan itu, Mem. Bukan itu, Mem. Pertanyaannya tentang observasinya, Mem. Oke, monggo silakan. Ah, Gimana observasinya? Kirain eh, action researchnya atau research bukan, actionnya beda soalnya. Oke, bukan, silakan. bukan. Untuk itu kan yang perlu melakukan observasi. Nah, Oh, oh, oh. terus misalkan dalam satu siklus ternyata observasinya itu tidak mendapatkan apa yang di tujuan penelitiannya. Terus harus ke selanjutnya lagi, ke siklus selanjutnya lagi. Itu bagaimana, Mem? Apakah tetap dilanjutkan atau terbuang sia-sia, Mem, untuk observasinya yang dari awal itu tadi? Harus dicari, Mbak. Karena kan tujuannya untuk mencari siklusnya, atau tadi Anda. Iya, harus kalau misalkan teorinya tadi ada siklus-siklusnya, iya. Dalam observasinya ada menentukan siklus A, B, C, D, dan itu adalah continuous. Dia enggak paralel atau continuous, maksudnya apa sih dengaran itu apa itu berkesinambungan enggak? Harusnya iya, Mem, kalau dilihat dari tujuan penelitiannya. Kan Oke, ada ini apa sebelum dilakukan action research-nya, kemudian akan ada apakah sudah mengalami kenaikan atau tidak, kemudian diobservasi kan dari selama pembelajarannya seperti itu. Harusnya berkesinambungan seperti itu. oke, oke, oke. Iya, iya, harusnya iya ya, Mbak. Kalau dari teori-teori yang tadi dijelaskan sama Mbak Rafida dan Mbak Nur Rahma, iya, ya kita observasi memang. Kan tujuannya untuk mencari siklus tadi toh, untuk mengetahui siklus apa seperti itu. Jadi mau tidak mau, iya, iya. Makanya itu tadi observasi kan prolong kadang long gitu kan. Long itu lama ya itu tadi karena lamanya itu. Tantangannya itu, Mbak. Tantangannya itu memang. Betul. Jadi yang kita observasi sebenarnya enggak ada itu. Selama Anda kan punya ini, punya catatan toh, punya notes kan. Tadi ada teman Anda yang bilang notes tadi kan. Taking notes. Kemudian dari notes itu kan Anda bisa ada sesuatu yang mereveal something. Reveal something. Ada satu yang terungkap gitu loh, yang tidak disampaikan, yang tidak tersampaikan. Itu kan bisa jadi. Tapi sebentar, sebentar. Jadi kalau misalkan dia itu apa namanya belum belum mencukupi, tetap harus dilaksanakan observasinya. Itu kerugiannya minusnya, alias minusnya, Mbak Restu, betul. Mau melanjutkan yang tadi, toh, Mbak Restu? Mau melanjutkan action research tadi? Nggak tahu juga, Mem, masih bingung. Ah, jadi pastikan tadi ya, kita harus realistis bagaimana collect datanya. Kalau misalkan dia apa-apa, Mem, kayak collect datanya, oh ya monggo, silahkan, enggak apa-apa. Every research has its own challenge. Ya, kenapa Dimas? Monggo. Tadi Mem, kalau misalnya menyambung Mbak Restu tadi, kan itu kalau tidak dapat. Bagaimana kalau dapat Mem datanya? Terus tadi Mbak Rafida juga menjelaskan bahwa kita harus mengkonfirmasi. Setelah kita dapat, misalnya kita melakukan penelitian di sekolah, kita dapat datanya, kita konfirmasi misal ke salah satu guru. Terus salah satu guru mengatakan, wah ini jangan ya Mas, tidak boleh. Nah, itu kita sebagai peneliti bagaimana Mem? Apakah kita ganti sekolah itu tadi? Nyambungnya kan agak dilema kalau kayak gitu Mem. Seperti itu Mem. Kalau jawaban singkat saya sebagai orang yang nakal ya. Ya, yo, itu kan memang observasi, yo sih, itu konsekuensi nih, kayak gitu. Ya itu memang konsekuensi nih observasi. Setiap deadlock itu pasti ada jalan. Ya, kalau sudah Anda konfirmasikan, itu pasti ada yang namanya konsensus. Nah, pastikan saja dengan gurunya. Kalau misalkan ini tidak boleh, Mas. Oke, Bu, tapi kalau berdasarkan dari penelitian saya, bolehkah saya menyampaikannya seperti ini? Gitu. Jadi diajak ngomong. Diajak ngomong. Siap Jadi, Mem, siap, diajak siap. ngomong adalah gurunya. Kalau misalkan kita kan ada consent form ya, consent tadi. At the end tapi kita kan
Kalau misalkan di awal takutnya digawe-gawe, dibuat-buat, ya kan? Dibuat-buat sama si itunya. Nah, kalau misalkan ditaruh di belakang, kita tahu dia itu alami nature gitu kan. Bahasa Inggrisnya misalkan mau menulis mau melihat bahasa Inggrisnya dia akan alami. Sehingga nanti kalau Anda tadi nanti klarifikasi, konfirmasi, oh ini tidak boleh Mas, ini tidak boleh. Itu sebenarnya kan ideal ya. Yang benar-benar objektif yang terjadi di lapangan. Nah, itu Anda jadikan objectivity dan Anda bargaining gitu loh, Mas. Kalau dibuat seperti ini gimana ya, Bu, Pak, gini, gini, gini. Karena tujuannya adalah Makasih, untuk Mas. ini. Iya, jadi diajak Ya. ngobrol. Diajak ngobrol orang-orangnya. Seperti itu. Terus membayar, memberikan sedikit bingkisan, apakah termasuk key of objek apa observasi? Oh, itu diserahkan lagi kepada eh, peneliti. Biasanya kalau mereka yang menang grand-grand akan dikasih, Mas. Makanya yang besar itu kan di situnya. Kasih rokok, Ilham ini ndak on cam, tiba-tiba kasih rokok. Oke, men. Oke, men. On cam. Siapa ya? Terima kasih. Ya, memang kalau grand-grand besar itu ada termasuk masuk itu, Mas, termasuk ongkos. Kasih apa namanya itu. Makanya saya kan bilang, sering kali bilang, pastikan Anda dekat dengan respondennya. Sehingga kalau tidak dikasih honor, tidak dikasih uang, itu masih enak gitu loh. Saya dulu pakai kakak saya kan kerja di PLN. Saya minta teman-temannya dia dan kan saya deket dengan itunya. Saya dulu itu mana narasumbernya saya belikan rokok. Enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ilham, enggak apa-apa. Kamu kasih ke rokok, kamu adukkan bakso. Saya loh, saya adukkan kafe waktu itu di Taiwan. Wah, itu pun yang ngomel-ngomel karena memang teman gitu loh. Aku udah ngisi kuesionermu, aku masa dikasih kopi tok gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting kan dapat datanya. Itu dikembalikan lagi ke peneliti ya, boleh. Boleh teman. Good, good questions. Untuk yang Mbak Restu ya harus tetap observasi. Mem, saya Kinternya jadi mungkin tanya. Mbaknya mungkin lebih dimelekkan aja Mbak. Maksudnya, Mem? Sebenarnya itu sudah ada, tapi Mbaknya nggak aware aja gitu loh. Oh, iya. Mungkin loh ya, saya menyanunya loh. Iya. Ada, Me- saat observasi ada jawabannya, tapi belum, kadang itu nggak sadar, oh ya, ya ini kan bisa menjadi jawabannya gitu. Jadi kalau lihat datanya lagi aja, rekamannya atau note-note Anda untuk itu bisakah dimasukkan di siklus tadi gitu. Ya memang action research ada siklusnya ini gitu, iya kan? Very good questions. Mem, Ada saya jadi ada pertanyaan lagi. Berarti untuk misalkan kalau mau pakai action research itu kan permasalahan itu datangnya dari guru. Jadi kita kan menggali dari gurunya. Terus ada permasalahan apa, baru kita membuat seperti masukan untuk gurunya, kemudian di apply apakah berhasil apa enggak. Berarti kalau misalkan saya untuk yang project mini projectnya ini menggunakan itu apa enggak apa-apa, Mem? Enggak masalah, Mem. Untuk yang di tugas mata kuliah ini. uh, better yang murni murni ini ya, murni research. Apa namanya? Original research namanya ya, original research. Jadi kalau misalkan kita karena bukan pendidikan, ya kan? Kita bukan ranah pendidikan. Kalau ranah pendidikan boleh action research, tindakan kelas ya. Tindakan Iya, kelas Mem. boleh. Iya. Tapi kita kan ranahnya linguistik. I strongly recommend arahnya yang linguistik applied-nya, bukan Oh, ke action iya, research, Mem. tapi yang lebih ke theoretical ground seperti itu. Mbak Restu mau nanya, Mbak Restu. Aku bukan Eh, presenternya loh. nggak apa-apa. Tadi Mbak Restu apa? Ini memberikan saran ke gurunya atau Iya, itu waktu S1 ya, Mbak? satu. Ah, gini, kalau dosen saya dulu malah kita nggak boleh untuk ke guru karena apa ya? Kamu tuh masih mahasiswa sedangkan guru tuh sudah melewati jenjang itu. Kalau kalau itu yang saya dapatkan dari dosen saya dulu. Jadi harus hati-hati sih. Tapi nggak tahu kalau di ranah S2 ini juga katanya S1 tuh sebenarnya belum boleh mengajar. Harus S2 dulu. Nah, itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi yang benar senioritas itu apakah gimana itu? Saya bingung tuh jadinya.
Lu mahasiswa nasehatin guru, memberi saran guru apa bagaimana? Enggak menasehati sih Dimas. Jadi kan kayak kalau yang action researchku kemarin itu, aku tuh diminta sama dosen pembimbingku tuh minta RPP-nya. Kemudian nanti dari RPP-nya itu nanti dilihat. Jadi berdasarkan masukan gurunya juga, RPP-nya apa, kekurangannya apa, ini. Oh ini loh Mbak, selama ngajar tuh aku ada kesulitan di sini gitu. Terus dari RPP-nya ibunya itu tadi kita ngasih sedikit, bukan masukan juga ya, kayak em, ya ya bisa dikatakan masukan tapi juga bukan masukan kayak gitu. Jadi kayak memberikan revise lesson plan gitu. Nanti diinikan lagi sama gurunya, diajarkan lagi Dia kayak kan gitu. Berarti dulu kan kayak Mbak Restu berarti punya kayak aku ada opsi ini nih. Mungkin ibu bisa Bener, benahi kayak gitu. Oke, bener oke, paham, kayak paham, paham, gitu. paham. Jadi kayak Siap, merevisi lesson plan-nya gurunya sudah ada, tapi tetap lesson plan-nya tetap ngikuti gurunya, tetap dikembalikan ke otoritas oh, iya. gurunya. Siap, siap, Kayak siap. gitu sih aku kemarin. ya baik, time limit. Saya juga harus menjaga perasaan teman-teman yang sudah berpuasa, yang sedang mau menunggu durnya adzan, sehingga sangat menarik sekali. Kesimpulannya adalah, kalau teman-teman suatu saat, saran saya untuk Mbak Restu, untuk penelitian arahnya jangan ke action research-nya, tapi original research. Tidak apa-apa ke pendidikannya, tapi ke grounded teorinya. Jadi ada temuan keterbaruan dalam hal teorinya, ada theoretical contribution-nya, sehingga hanya tidak pada practical. Kalau action Bener. research itu adalah, saya rasa loh ya, saya rasa itu rata-rata pada practices. Ada practicesnya. Jadi praktis apa yang ditambahkan, itunya improve kayak gitu-gitu. Sehingga ada kayak evaluasi. Jadi dia kayak siklus macam itu. Jadi saran saya pakai original research saja. Seperti itu. Baik teman-teman, jangan takut Amin. kalau mau menggunakan observasi, logs, journals, atau diaries. Semoga nanti ini bisa memberikan insight kalian untuk nanti membuat mini projectnya di beberapa pertemuan ke depannya. Oke, cukup sekian. Saya tidak membuka open question lagi karena sudah jam 6, sorry, 5.39. Ya, saya rasa ya, saya harus menghargai teman-teman yang sedang puasa juga. Suwene iki gak ada kelas saya salah buka. Baiklah, kita sudah tahu hati, curahan hati teman-teman. Saya sudah mendengar meskipun tidak ada suaranya. Cukup sekian, sampai bertemu minggu depan. Oh, minggu depan dengan Pak David, teman-teman ya.